Shalom sahabat Avatar Ministry, kembali lagi di channel kita, di channel yang senantiasa mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Avatar, di kesempatan hari ini kita akan mendapatkan kembali pengajaran berkenaan dengan iman Kristen tentunya. Dan sebagai narasumber sudah terlihat ya di monitor kita, sudah ada Bapak Pendeta Dr. Heri Sihalo. Sahabat Petra, sebelum kita membahas apa tema pembicaraan kita, mari kita menyapa terlebih dahulu Bang Heri. Shalom Bang. Salam sahabat Petra, salam Kang Alfa, sehat dan puji Tuhan. Sampai hari ini kita jumpa lagi dengan pengajaran yang lebih variasi lagi. Iya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, sahabat Petra, kita hari ini ya mau bahas mengenai menjawab isu-isu ya. Terutama yang sekarang lagi ditanyain sama teman-teman saya juga gitu di gereja ya, di komunitas. Wah, isu apa lagi nih? Ini ada tuduhan, Bang, katanya sebetulnya kita itu yang Protestan itu heresi, Bang. Nah, sebelum lebih jauh, bisa jelasin lagi Bang tentang heresi? Kita udah pernah bahas itu ya, tapi mungkin ada sahabat Petra yang baru pertama kali nonton kali ini. Bisa jelasin dulu Bang, kalau heresi itu apa sih Bang? Baik Kang Alfa, sahabat Petra, heresi itu bidah. Heresi itu bidat atau ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Ajaran yang melawan Yesus, bukan Tuhan. Ajaran yang melawan isi Alkitab bahwa Yesus adalah anak Allah, putra Allah, dan sang firman itu. Segala sesuatu yang berlawanan dengan hal itu disebut heresi atau bidat. Oke Bang, jadi heresi itu heresi itu seperti itu ya, sahabat Petra ya. Nah, ini Bang gimana Bang? Ada sementara yang di antar denominasi aja ya, itu saling tuduh gitu, kamu alirannya heresi, gereja kamu itu gereja heresi, sebetulnya gereja kamu tuh tidak salah kayak gitu ya kalau tidak dikatakan sesat atau bidat gitu. Nah ini gimana Bang, emangnya Kristen Protestan itu heresi gitu Bang? Ini kita bicara Kristen Protestan ya, keseluruhan ya, jadi bukan karismatik, bukan Pentekos, bukan Injili, tapi Protestan. Gimana Bang? Ya Kang Alfa, kekristenan sudah mulai berwarna ketika adanya reformasi ya. Justru para bapak reformator seperti Martin Luther ya, atau sebelumnya John Huss atau Wycliffe, dan muncul puncaknya Martin Luther sesungguhnya sangat positif atau disambut positif ya, bukan heresi. Kenapa? Karena sebelumnya ada penyelewengan terhadap Alkitab, adanya masa kegelapan yang terjadi di sana. Ada korupsi, di sana ada ketidakadilan, di sana ada penyelewengan wewenang atau mengatasnamakan Tuhan, menganggap setara dengan Tuhan bahkan. Jadi bapak-bapak reformasi seharusnya disambut positif lah, seperti Martin Luther ya, dan juga Calvin, Zwingli, John Wesley, dan seterusnya. Bukan sebelah mata atau dinilai beranggapan bidat. Ya, justru Martin Luther menyebut supaya kembali kepada Alkitab. Dan
semua yang mendengar hal itu mulai panik ya. Ada upaya keras ingin menangkap, bahkan membunuh. Syukur dia sembunyi ya. Sempat menghilang, tapi terus menyuarakan supaya kembali ke Alkitab dan tidak menyelewengkan, menyalahgunakan isi Alkitab. Nah, seringkali pemimpin gereja belum reformasi menganggap dirinya adalah yang setara ya dengan Allah dan menjadikan kehierarkian itu sebagai jabatan suci dan sakral ya. Bahkan bagi Martin Luther, Calvin dan seterusnya itu sakral dan suci kudus itu orang yang sudah dipanggil Tuhan atau yang sudah lahir baru ya. Kalau jabatan dan juga pekerjaan Tuhan di gereja itu adalah panggilan untuk melayani ya, keterlibatan sebagai orang yang sudah ditebus, membuka hati kepada Kristus dan melayani Tuhan. Tapi sebelum Martin Luther, makanya dia tobat ya, karena terjadi gap antara pekerja dengan awam ya. Seolah-olah mereka jauh lebih dekat dengan Tuhan, lalu membuat regulasi yang sangat menguntungkan di era itu. Tapi bertanya-tanya bagi para umat itu sebelum reformasi ya, Kang Alfa ya. Tapi saya juga heran kenapa Martin Luther dibilang heresi ya. Gimana heresinya ya? Bagus dia melakukan kebangkitan gereja ya. Kemajuan gereja sudah tidak lagi pada titik tolak yang sudah sangat tidak tepat ya. Tidak tepatnya yaitu masih menggunakan tradisi yang tidak sejalan dengan Alkitab ya. Martin Luther menyuarakan back to Bible, begitu ya. Itu betul. Tadi abang abang tadi mengatakan bahwa ada hierarki ya, dan tadi abang bilang di terakhir itu adanya sebuah reformasi, adanya sebuah kebangkitan dari Martin Luther sebetulnya. Karena memang waktu itu tidak menyetujui ya, di dalam dalilnya Martin Luther dia menuliskan bahwa tidak bisa seseorang tuh yang hierarkinya itu ya cuma dia satu orang gitu, bahkan dia punya kekuasaan yang bisa menetapkan hukuman, juga dia bisa mengampuni dosa, padahal kan mengampuni dosa itu cuma Allah yang bisa. Nah ini ya salah satunya yang Martin Luther tuliskan di dalilnya, bahwa tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu cuma dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah, ada banyak hal ya yang banyak ada di dalil-dalilnya Martin Luther terhadap agama yang sudah ada waktu itu gitu ya Bang. Nah Bang, ini mundur sedikit Bang. Kalau dari Kisah Para Rasul itu kan kita bisa lihat ya, pertama kalinya orang Kristen itu disebutkan di Antioquia, Jemaat Antioquia. Itu mereka sebetulnya Kristen apa Bang? Udah ada belum? Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Injili, Kristen apa itu Bang waktu mereka di Antioquia itu? Antioquia saat itu masih dalam peran dan kuasa dari Romawi, dan Antioquia saat itu disebut kekristenan pertama kali ya. Pasal 11 ayat 26 itu KPR yang terdiri dari orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi ya. Jadi kekristenan di sana banyak orang Yahudi yang sudah dipengaruhi budaya Helenis ya, atau Yunani. Sehingga kekristenan di sana berkembang, tapi bagi orang Romawi, kekristenan yang berkembang di sana dianggap bidat. Katanya punya Allahnya tidak masuk akal. Katanya Tuhannya disalib. Katanya pengajaran Kristen itu banyak tidak sesuai dengan apa yang dipahami orang Romawi ya.
eksklusif. Nah, tuduhan-tuduhan itu dilontarkan dari orang-orang di luar Yesus ya, termasuk orang Yahudi menghasut kepada kaisar di sana ya. Setelah terjadi, akhirnya orang Kristen dieksekusi, dicari dan lain sebagainya. Nah, apakah aliran-aliran di sana sudah muncul? Iya, betul, sudah ada ya. Aliran Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus, aliran orang Yunani yang percaya menjadi Kristus, dan aliran orang Romawi khususnya di sekitar istana, prajurit-prajurit, kepala prajurit ya, wilayah atau penguasa di wilayah tertentu era Romawi juga menjadi percaya kepada Kristus ya. Jadi mereka mix, bercampur satu latar belakang ya. Itu sebabnya surat Paulus kepada jemaat Roma, orang Kristen atau pengikut Yesus yang sudah dipengaruhi dengan tradisi latar belakang sebelumnya Yahudi, supaya mereka tidak lagi menaklukkan diri masalah-masalah Torati ya. Begitu juga surat Galatia di pasal 3, surat Efesus ya atau Kolose ya di pasal 2, latar belakang orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen tapi masih terpengaruh dengan tradisi Torati. Nah, Paulus mengatakan ya bahwa semuanya itu sudah tidak lagi digunakan ya, tidak lagi dipakai, tapi hukum moral tetap berlaku ya. Tapi hukum ibadah untuk apa dipakai lagi dengan memotong domba, kambing, membangun mezbah, karena Yesus sendiri mezbah itu. Nah, Kang Alfa bertanya, apakah itu sudah ada aliran-aliran? Ya, sudah ada. Ya, sudah ada aliran-aliran, hanya saja di abad pertengahan ya. Puncaknya itu di era reformasi ya, beberapa ribu tahun kemudian ya. Dari Kisah Para Rasul tahun 30-an itu ya, lalu ribuan tahun kemudian aliran muncul, denominasi muncul ya, ada Lutheran, ada Calvin ya, ada Wesleyan ya, sampai sekarang Pentakosta, Karismatik dan seterusnya. Nah, tapi kan apa yang disebut bidat itu klaim-klaim saja ya, apa yang disebut heresi itu sebagai tuduhan-tuduhan. Buktikan di mana heresi dalam Protestan atau dalam ajaran Lutheran ya, tidak ditemukan. Justru Martin Luther betul-betul keluar dari kekacauan, dalam tanda petik ya, kekacauan ya. Itu pengampunan dia tidak ingin ditentukan oleh tadi yang disebut uskup ya, atau kehierarkian atau di atas jabatan gereja, tidak ya. Karena dia melihat dalam Roma pasal 1, 16 dan 17 karena iman ya, diselamatkan, bukan karena ditentukan, bukan karena membeli dengan nilai yang mahal ya, dilengkapi dengan surat, karena tidak pernah Yesus menyatakan eksekusinya harus dengan surat ya, harus dengan pelecehan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Bahkan tidak ada pengantara lain selain Yesus ya, seperti itu. Bahkan Maria saja dalam Lukas pasal 1 ayat 46-47 dia memuliakan juru selamat ya. Juru selamat itu yaitu Yesus Kristus, yang tidak berdosa itu Yesus Kristus ya. Maria tetap berdosa, betul kan Kak Alfa ya? Kalau dalam Alkitab, karena dia membutuhkan juru selamat, bahkan menyebut juru selamat dalam Lukas pasal 1 yang tadi saya bilang. Begitu Kak Alfa? Ini juga pendapat pribadi saya ya, sebelum kita jauh lebih dalam membahas gitu. Kayaknya juga kita nggak perlu ya, apalagi sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah kita yang hidup. Kayaknya nggak perlu deh kita saling menuduh ya, kamu ini heresi, kamu ini bidat, kamu itu. Nggak usah kayak gitu, karena firman Tuhan juga bilang bahwa setiap orang pada akhirnya akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu. Jadi kalau buat kita ya Bang,
sebaiknya kita memang berpegang kepada Alkitab kan. Itu yang sering abang tekankan juga ya, supaya Ya dasarnya ya. iya. Jadi jangan sampai digoyahkan gitu imannya, harus dari Alkitab gitu. Nah bang, selanjutnya nih bang, ketika ada ajaran-ajaran gitu ya yang mungkin menyimpang lah, terus kita memutuskan untuk bidat gitu. Nah ini, tapi kenapa banyak orang yang tertarik justru ya bang sama yang bidat atau katakan sesat gitu? Kenapa nih bang? Ya, sahabat Alpeta dan Kang Alfa, saya kira kenapa orang tertarik dengan bidat, sederhana saja karena dia tidak tahu itu bidat ya. Oh iya, Dia tidak tahu itu menyesatkan dan tidak paham yang mana yang disebut kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus mengatakan dirinya adalah kebenaran. iya, Ya, iya. firman itu adalah kebenaran dan Yesus sang firman. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pasal 14 ayat 6 ya. Iya. Beberapa kali menyebut dirinya benar, bahkan satu-satunya benar. Ya. Kalau memang di dunia ini penuh dengan beragam kebenaran dan relatif ya dalam sebuah ajaran, dan kenapa orang masing-masing mengikutinya karena punya klaim-klaim ya. Tapi tidak mungkin dari semua ajaran atau kebenaran dengan klaim-klaimnya tidak ada satu yang benar. Nah itu sebabnya Alkitab yang adalah satu-satunya firman Allah, menurut saya Alkitab yang adalah satu-satunya kebenaran yang isinya adalah Allah yang Maha Benar berfirman kepada Rasul, kepada Nabi, dan dituliskan oleh mereka karena mereka yang ditunjuk oleh Allah ya, yang diberikan pada Allah pewahyuan ya, dan juga inspirasi sehingga mereka mencatat ya, disingkapkan lalu mereka mencatat. Tapi kita hargai dan kita hormati kalau ada yang punya klaim bahwa apa yang mereka temukan adalah kebenaran ya, seperti itu. Tapi di dunia ini tidak mungkin Allah berfirman kepada semua ajaran, semua kitab suci. Pasti Allah berfirman di satu kitab suci karena firman-Nya adalah benar. Dan siapa yang mengatakan demikian? Tuhan Yesus sendiri ya. Dalam Yohanes 17 ayat 17, dirinya adalah kebenaran, firman, dan 14 ayat 6 ya. Bahwa dia adalah jalan, dan di kolong langit ini tidak ada ya. KPR 4 ayat 12. Begitu ya Kang Alfa ya. Iya bang. Nah jadi gini juga, jadi kira-kira masuk akal nggak penjelasannya ya? Tadi saya menyebutkan kalau memang di luar itu ada kebenaran ya silakan saja ya. Semua punya klaim-klaim ya. Kita hargai seperti itu. Makanya itu bang, saya jadi mau nanya, patokannya apa sih bang, sehingga kita tidak disebut heresi gitu? Apa patokannya sehingga sebaliknya ya disebut heresi gitu? Tidak heresi dan heresi atau tidak heresinya itu patokannya gimana bang? Dasar atau patokannya karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa perkataan Allah itu adalah firman Tuhan yang sekarang di tangan kita, yaitu Alkitab ya. Patokan atau dasar bahwa Alkitab tidak heresi karena isinya adalah firman Allah ya. Firman Allah yang menunjukkan sifatnya. Yang pertama, Allah yang Maha Benar berfirman dan dituliskan di dalam Alkitab. Tidak mungkin Allah yang Maha Benar dia berfirman di semua kitab suci. Selanjutnya Allah yang Maha Tahu, pasti dia akan memberitahu seluruh
apa yang terjadi ke depannya, termasuk tanda-tanda sebelum Tuhan datang kedua kali. Dia memberitahu. Bahkan jauh sebelumnya, karena manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberitahu nanti akan mendatangkan juru selamat. Kejadian 3 ayat 15. Karena Alkitab berisi Allah yang Maha Kasih, yaitu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menyelesaikan dosanya. Semua orang sudah berdosa, tidak bisa diselesaikan dengan sembahyang, kebaktian, atau dengan upaya sesajen. Tidak bisa dosa diselesaikan dengan perbuatan baik, moral, karena manusia sudah dosa, dan dosa upahnya maut. Artinya diselesaikan hanya dengan maut, ya. Tetapi karena Allah Maha Kasih tadi, maka Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan menyelesaikan dosa itu dengan penebusannya di kayu salib. Yang percaya, yang menerima dalam hatinya akan selamat, akan tidak dihukum. Nah, jadi Alkitab yang adalah benar di dalamnya karena berisi kasih, karena berisi tentang kemahatauan Allah, karena berisi tentang kemahabenaran Allah. Nah, masa Alkitab dibilang heresi? Yang di dalamnya adalah Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Ya, pribadi mau mati untuk kita, masa kita bilang itu heresi? Pribadi mau menebus kita dari dosa, masa dibilang heresi? Pribadi yang mau mengampuni kita, masa dibilang heresi? Padahal tidak bisa dilakukan dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan sembahyang, dengan kebaktian, dengan perpuluhan. Tidak bisa, dengan kurban, tidak bisa, ya. Tidak bisa, tapi harus dilakukan dengan percaya dan kepada Kristus. Dasarnya saya kira itu ya, Kang Alpa, ya. Orang mencari kebenaran ke gunung, ke hutan, ke gua, bermeditasi. Orang mencari kebenaran menyayat-nyayat. Nah, itu justru nggak masuk akal ya, menyayat tubuhnya. Orang mencari kebenaran ke filsafat, padahal filsafat berubah-ubah. Kadang A, kadang B, kadang C. Ya, seharusnya mencari kebenaran dengan membuka hati, percaya kepada Kristus sebagai Sang Firman, dan Sang Firman itu ada di dalam Alkitab. Ya, bukan kepada tradisi gereja. Tradisi gereja banyak penyimpangannya di luar Alkitab, ya. Nah, coba kira-kira apa aja tuh Kang Alpa tradisi gereja yang mungkin di dalamnya menyimpang? Ya, misalnya mendoakan orang mati. Ngapain mendoakan orang mati? Itu kan iya itu. Betul. Ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Seperti itu. Iya, mendoakan orang kerasukan harus dengan alat salib, harus dengan ornamen lainnya, ya, padahal mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, kayak di film-film lah ya, seperti itu. Eksorsim dengan salib, ya, dengan stolah, ya, dengan minyak, seperti itu. Padahal Alkitab cukup mengatakan doakan, usir, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tapi itu sekali lagi tradisi, ya. Ada yang harus kita pelihara, ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ingatlah, perbuatlah ini. Nah, itu kan perjamuan Tuhan. Nah, itu yang kita pelihara, ya. Betul kan? Iya. Kan apa ya? Baptislah, ya. Nah, itu yang kita pelihara, ajarlah, seperti itu. Kalau ada tradisi-tradisi tambahan, ya, sejauh itu bisa diterima dan berdasarkan catatan Alkitab, saya kira nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai kepada lainnya yang ganjil buat kita, saya kira itu heresi, ya, Kang Alpa, ya. Iya, betul. Ya. Jadi memang dari waktu awal mula gereja mula-mula juga udah sering diingatkan, ya. Misalnya Petrus mengingatkan nih di 2 Petrus 2 ayat 1 gitu. Awas ada pengajar-pengajar sesat, ada guru-guru palsu gitu, ya, akan melakukan pemahamannya sendiri gitu. Ya, sebetulnya mendatangkan kebinasaan buat diri mereka, ya, apalagi buat pengikutnya gitu. Terus juga Paulus juga di 1 Korintus 11 itu, ya Bang, dia juga banyak menjelaskan bahwa ada banyak gereja yang menyimpang kan. Waktu itu karena ada beberapa aliran, ya Bang,
dari zaman dulu juga udah ada gitu ya Bang ya. Iya. Iya, yang apa? Iya, sudah ada ya. Iya. Iya. Punya doktrin-doktrin sendiri lah, karena mungkin ya terima pengajarannya sama mereka itu kan beda-beda gitu. Nah, tapi juga kan diingatkan gitu. Di dalam Alkitab biasa diingatkan selagi itu tidak tidak melawan Tuhan Yesus, nggak sesat ya Bang. Tapi selama itu dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus yang sebetulnya ya, tapi bukan Tuhan Yesus Kristus yang dipelesetkan juga, itu nggak bidat gitu. Nah, selama gereja boleh berbeda, tetapi ketika menyembah Yesus Kristus yang benar, Yesus Kristus yang sejati, itu nggak bidat gitu. Justru ketika di gereja dicampur-campur ya, kita semua menyembah ini, menyembah pemimpin gerejanya yang ini, kita menyembah rasul-rasul, kita memuja malaikat, itu menurut saya itu lebih cenderung heresi ya Bang. Iya, jadi kalau Protestan kenapa dibilang heresi ya seperti itu ya, sekalipun reformasinya Martin Luther kita akui ada saja yang tidak tuntas ya, masih ada tradisi yang dia bawa, misalnya baptisan bayi. Masih dipakai juga dalam tradisi Lutheran ya, Kang Alfa ya. Lalu kita lihat juga ada juga reformasi yang tidak sempurna. Martin Luther masih memakai tradisi sebelumnya waktu dia sebelum menggagas Protestan, yaitu kebiasaan kerjasama dengan negara atau melibatkan intervensi negara dengan gereja ya, kan kacau kalau negara dengan gereja nanti diatur sana diatur sini ya. Kalau menurut saya sih itu gereja harus independen ya, jangan diintervensi dengan negara ya. Jangan-jangan nanti doktrinnya diintervensi juga lagi dengan negara. Nah, Martin Luther masih membuka itu kan tradisi sebelum Protestan yang sudah berjalan sebelumnya, dan dia masih stay di situ Kang Alfa ya. Jadi artinya ada juga reformasi yang tidak sempurna yang dia berlakukan semuanya itu. Apalagi dia sempat berkata bahwa perjanjian baru harus dipangkas nih satu nih, yaitu Yakobus ya, karena Yakobus selamat itu dengan perbuatan ya, tapi setelah dia menggumuli lagi ya nggak jadi dipangkas ya. Masa dipangkas sih, ada aja Martin Luther ya, udah betul-betul disatukan oleh Bapak Gereja ya, oleh Irianus dan kawan-kawan itu di abad ketiga ya, lalu di abad 17 masa dia mau pangkas satu, karena dia sedang semangat-semangatnya nih ya, selamat itu karena iman, selamat itu karena iman, tapi baca lagi kitab Yakobus, oh karena perbuatan, aduh pangkas saja dulu nih satu kitab nih ya. Dan setelah itu dia bergumul supaya itu. Nah mungkin ada hal itu yang dikira dia heresi ya Kang Alfa ya. Padahal kalau kita membaca riwayatnya sampai matinya ya, dan juga gereja-gereja ada yang berwarna menurut pemandangan gagasannya, yaitu disebut Lutheran. Seperti itu Kang Alfa ya. Iya, betul. Gitu. Iya Bang, makanya perlu juga ya pemahaman dari awam ya, katakanlah seperti itu ya. Mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk membedakan ya, tapi buat kita semua ya, mungkin lebih tepat gitu ya Bang, kita belajar teologi itu memang harus ya, walaupun cuma sedikit, ataupun mau mempelajarinya secara khusus tentang teologi, agar kita bisa kuat ya Bang. Dan juga kalau ada dibilang kita heresi, setidaknya kita bisa menjawab gitu. Dan Alpetra Misi ini berupaya ke sana ya, untuk sama-sama kita belajar gitu, mengetahui teologi secara sederhana gitu. Karena kalau mau belajar nanti kayak Abang itu, waduh berapa tahun itu dia sampai 8 tahun itu ya belajarnya ya. Tapi kita kan nggak sampai. Iya, kadang-kadang mereka menilai kita heresi ya, kita sudah benar saja doktrin dan ajarannya, tapi dinilai heresi ya, seperti itu. Tadi saya mengatakan kita tidak anti tradisi, tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan Alkitab, ya yang heresi siapa sebenarnya kan gitu? Ya Kang Alfa ya. Iya betul. Misalkan gereja dengan
ornamennya, ada mimbar, ada kursi-kursi, ada lonceng, itu kan tradisi, Iya. ya. Dan memang tidak ada di Alkitab. Ya, kalau tradisi itu is okay, ya kita jalankan saja ya. Tapi kalau tradisi yang tidak make sense seperti mendoakan orang mati, ya maka itu kita tetap setia dengan tradisi itu. Nah, yang heresi siapa gitu ya? Enggak Kang Alfa ya? Ya makanya gitu. Sekarang yang heresi siapa gitu? Dibilang nggak ada neraka gitu. Padahal Alkitab dibilang neraka itu ada ya. Di Wahyu, di Tuhan Yesus sendiri juga bilang, di Injil Matius bisa dibaca ada gitu. Sekarang dibilang nggak ada neraka gitu. Terus pakai istilah lain lah gitu. Tempat penyiksaan sementara lah yang disebut purgatori ya. Ini kita harus bisa jelaskan juga nih Bang itu. Terus juga kalau kita bilang nggak ada itu purgatori, karena penebusan dosa itu justru adanya di dalam kehidupan sehari-hari ya Bang, bukan nanti di purgatori gitu untuk bayar bayar dosa gitu seolah-olah gitu ya Bang ya. Gimana tuh Bang? Ya, jadi mengenai istilah penyiksaan atau terhindar dari penyiksaan dan meminta supaya orang di bumi mendoakan, tradisi itu sudah ada di era Simon Makebeus ya, atau pahlawan-pahlawan Romawi, maksud saya pahlawan-pahlawan Yahudi yang memberontak terhadap Romawi, belum mereka mati ya, era dari Simon Makebeus sampai Simon Bar Kokhba ya, sekitar abad 2 ya, abad 3 ya, seperti itu Masehi, dan mereka melakukan perlawanan terhadap Kaisar Romawi ya, sehingga di era Kaisar Hadrian ya menghentikan para pemberontak itu. Lalu muncullah untuk mendoakan para pahlawan yang sudah mati. Mari kita doakan mereka supaya mereka selamat. Nah, itu udah salah itu. Pahlawan-pahlawan di era Simon Makebeus ya, sampai Simon Bar Kokhba itu ya akhirnya oleh Thomas Aquinas di abad skolastik ya memperbolehkan, dan oleh para uskup yang percaya teologi Aquinas boleh saja didoakan ya, nanti selamat. Sementara di dalam kitab non kanonik atau Deuterokanonika itu tentang peristiwa Makebeus ya, yaitu 2 Makabe kalau tidak salah, pasal 14 sampai 16 ya, kalau tidak salah bisa diralat seperti itu. Nah, di Kristen khususnya pasca Lutheran ya, Martin Luther, tidak boleh ya, bahkan tidak diakui 8 kitab yang Deuterokanonika itu. Ya. Kanonika itu cukup 1, yaitu 66 ya. Yaitu kanon yang pertama Perjanjian Lama di kota Yamnia abad pertama ya, tahun 99 atau abad 1. Lalu yang kedua Perjanjian Baru ya di abad ketiga ya, atau abad keempat tahun 397 oleh Rianus ya, oleh rekan-rekannya ya. Dan tidak ada lagi kanon-kanon lain ya. Sementara Roma Katolik menambahkannya atau disebut dengan Deuterokanonika. Ya silakan saja ya menambahkan atau meyakini. Tapi buat kekristenan Protestan hanya 66 kitab yang tidak termasuk yang Makabe itu, yang isinya ada boleh mendoakan orang mati. Nah itu mungkin awalnya Kang Alfa ya, dan dipertegas oleh Thomas Aquinas di era skolastik ya, atau era kegelapan itu. Iya Bang. Ya ini juga ya perlu mungkin kita tekankan juga ya, bahwa kalau ada ajaran apapun yang mendefinisikan ulang atau menjelaskan tentang pribadi Yesus Kristus yang berbeda dengan kita, itu juga jangan kita terima ya, karena buat kita itu Yesus itu dia itu Allah Maha Kuasa dan tidak berdosa. Itu yang mudahnya ya Bang, dan intinya ya. Kalau ada yang ngajarinnya menyimpang dari itu, nah itu baru bisa kita sebut
heresi ya. Terus juga kalau misalnya ada orang yang ngajarin, oh banyak jalan menuju Tuhan. Nggak ada, jalan menuju Tuhan hanya satu. Banyak jalan tapi salah jalan untuk apa? Iya. Itu kan Maksud saya jalan banyak Tuhan. jalan tapi salah jalan. Iya. Nggak sampai tujuan. Iya. Ya. Tadi abang bilang di Yohanes di Yohanes 14 ayat 6 ya bang ya. Udah jelas ya, jalan itu hanya Tuhan Yesus gitu. Akulah Iya, jalan betul. dan kebenaran dan hidup. Oke bang, ini kayaknya banyak sekali ya kalau tentang heresi gitu yang perlu kita perdalam lagi gitu. Nah, namun konten ini kita bikin bukan untuk justru menyerang ya, tapi kita ingin menjelaskan, ya mengklarifikasi supaya yang di Protestan ini emang gitu, emang gini, nggak gitu, nggak gini, ya pokoknya yang menyimpang, yang melawan ajaran Tuhan Yesus tadi yang udah abang jelasin semua itu yang heresi ya. Jadi, mungkin ada yang lagi liar kali ya, kenapa ya? Iya, mungkin ada yang. Ya semoga dengan podcast dari Alpetra Ministry yang tadinya liar jadi apa Kang Alfa? Jadi pinter. Jadi dari liar jadi pinter ya. Gitu deh. Oke bang, mungkin sampai ke sesi penutup ya dari abang. Silakan bang untuk menguatkan iman sahabat Alpetra. Sahabat Alpetra, di akhir podcast ini tentang heresi ya, seperti tadi yang saya ungkapkan di awal kita mulai podcast tentang heresi ini ya, bahwa satu-satunya firman Allah, satu-satunya kebenaran itu yaitu Alkitab ya. Yesus sendiri yang menyebut loh. Iya. Yohanes 17 ayat 17 ya. Saya akan baca nih ya sebagai penutup ya teman-teman dan sahabat Alpetra, karena ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Yohanes Rasul Tuhan Yesus ya. Jadi apa yang Tuhan berikan kuasa untuk menerima wahyu dari Tuhan, dia mencatatnya. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, memang ada kebenaran lain selain Yesus? Tidak ada. Yang menyerupai ada, tapi yang menyerupai itu yang heresi. Betul ya Kang Alfa ya? Iya, betul. Iya, jadi Sang Firman itu adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus Sang Firman sudah pasti bukan heresi. Sudah pasti adalah satu-satunya firman. Begitu juga dipertegas, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. KPR 4 ayat 12. Jadi jangan liar lagi ya. Udah tambah cerdas, pintar, bening ya. Jangan pusing lagi. Jadi kalau ada yang mengklaim ini adalah kebenaran tapi isinya tidak menunjukkan Yesus sang kebenaran satu-satunya, udah pasti itu bidat. Begitu ya dalam perspektif Alkitab. Terima kasih sahabat Alpetra, Kang Alfa. Tuhan berkati. Salam. Terima kasih juga Bang Heri. Terima kasih sahabat Alpetra yang masih sudah menyaksikan tayangan kali ini. Silakan berkomentar dengan santun sesuai etika Kristen. Sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama Kang Alfa, sahabat Alpetra dimanapun, kuat selalu dalam Tuhan Yesus di dalam kesehariannya. Cinta keluarga, cinta Tuhan, dan jaga kesehatan. Salam. Salam. Sarangnya. Maranatha.